Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan menerangkan presentasi kami tentang pelanggaran kasus HAM di Indonesia. Sebelum itu kita harus memahami dasar-dasar berikut, yaitu pengertian hak dan kewajiban, pengertian HAM dan KAM, dan jenis-jenis HAM beserta dasar-dasar hukum HAM dan pelanggarannya. Yang pertama, pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan setiap orang. Nomor 2, pengertian HAM dan KAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dikasihi. Sedangkan KAM adalah seperangkat kewajiban yang dipakai untuk menegakkan HAM dan memungkinkan terlaksananya dan tegaknya HAM. Nomor 4, pelanggaran HAM memiliki dua sifat, yaitu bersifat kejahatan biasa dan luar biasa. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang sengaja maupun tidak disengaja sehingga akan mendapatkan sanksinya. Nomor 5, jenis-jenis HAM. Jenis HAM mencakup hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi hukum, hak asasi sosial dan budaya, serta tata cara peradilan dan perlindungan. Sedangkan menurut pelanggarannya ada dua jenis pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. A. Kasus pelanggaran berat, yaitu kasus pelanggaran HAM yang meliputi pembunuhan massal, kejahatan terhadap manusia, dan kejahatan perang. Berikut adalah contoh kasus pelanggaran yang ada di Indonesia yang akan kami terangkan melalui presentasi berikut. Pertama, yaitu kasus tragedi Trisakti. Kasus ini merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Kasus ini terjadi akibat para mahasiswa yang melakukan demonstrasi akibat krisis moneter yang terjadi sepanjang tahun 1997 sampai 1999. Para mahasiswa menuntut agar Presiden Soeharto yang diduga sebagai penyebab krisis ekonomi agar turun dari jabatannya. Kasus ini memuncak dengan terjadinya penembakan demonstran pada tanggal 12 Mei 1990. Namun aksi ini berjalan dengan ricuh yang membuat para petugas keamanan dan mahasiswa saling bersih tegang. Tragedi ini mengakibatkan 4 mahasiswa Trisakti meninggal dan puluhannya mengalami luka-luka. Berikut ada beberapa pertanyaan mengenai presentasi berikut yang telah saya sampaikan. Yang pertama, mengapa hal itu terjadi? Hal ini terjadi karena para mahasiswa yang melakukan demonstrasi akibat krisis moneter yang terjadi sepanjang tahun 1997 dan 1999. Nomor 2, siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut? Menurut saya, para mahasiswa dan petugas keamanan, bahkan secara tidak langsung Presiden Soeharto juga terlibat karena dia diduga mengakibatkan krisis ekonomi tersebut. Nomor 3, siapa saja pihak yang dirugikan dalam kasus tersebut? Menurut saya di sini semuanya terlibat. Semuanya yang terlibat terkena dirugikan karena kerugian masing-masing mereka. Contohnya untuk para mahasiswa, kerugiannya yaitu beberapa korban dan terdapat luka-luka. Dan untuk pihak keamanan terdapat kerusakan nama baik mereka karena mereka melakukan penembakan dan pelecehan seksual terhadap mahasiswi. Sedangkan untuk Soeharto sendiri, namanya menjadi buruk di beberapa kalangan masyarakat karena dialah yang mengakibatkan krisis ekonomi tersebut. Dan nomor 4, bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan terhadap pelaku pelanggaran HAM? Menurut saya itu harusnya dihukum dan diberikan sanksi yang sepadan dengan tindakannya atau dipertanggungjawabkan dengan atas kesalahannya tersebut di persidangan. Lalu nomor 5, bagaimana cara menegakkannya supaya pelaku dapat diadili dengan seadil-adilnya? Menurut saya itu seharusnya disidang, dibawa ke pengadilan supaya adil
karena di situ ada yang dibenarkan dan ada yang diberikan kewajiban atau keharusan melakukan sesuatu. Di sidang tidak ada yang memandang suatu kedudukan masyarakat atau sesuatu tingkat jabatan mereka tersebut. Sekian, terima kasih kasus presentasi saya. Lalu akan dilanjutkan oleh beberapa teman saya untuk mempresentasikan beberapa kasus yang sebagai berikut. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya dari kelompok 2 ingin menerangkan kasus kedua, tragedi pembersihan PKI 1965. Peristiwa ini menewaskan 6 jenderal, 3 perwira, 1 polisi, dan 1 putri jenderal. Nah, aksi balasan ini tuh mengakibatkan puluhan ribu bahkan jutaan orang tewas dalam pembantaian massal. Percobaan kudeta yang memuncak pada pembunuhan para jenderal pada tanggal 30 September 1965 didalangi bukan oleh jutaan orang, melainkan oleh beberapa elit. Namun gara-gara intrik politik tingkat atas tersebut, banyak orang harus terbunuh dalam aksi balasan. Peristiwa pembunuhan massal menyapu seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Ada pula pembunuhan di pulau-pulau lain, cuman skalanya lebih kecil daripada Jawa dan Bali. Korban pembantaian massal tidak dicek dulu atau divertifikasi dulu apakah benar dia anggota PKI atau bukan. Nah, salah satu peristiwa pembersihan PKI ini merupakan suatu pelanggaran HAM dan kejahatan genosida terbesar di dalam sejarah Indonesia. Nah, lalu ada 5 pertanyaan tentang dari kasus ini. Pertama, mengapa hal itu terjadi? Nah, kita perlu tahu nih mengapa hal itu terjadi. Kalau dari sumber yang saya baca, latar belakangnya adalah Partai Komunis Indonesia memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara komunis. Pertanyaan kedua adalah siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut? Pertama, ada 6 jenderal, 3 perwira, 1 polisi, dan juga 1 putri jenderal. Tentunya juga rakyat terlibat, karena rakyat pun juga masuk dalam anggota PKI-nya. Lalu siapa saja pihak yang dirugikan dalam kasus tersebut? Yang pastinya adalah rakyat. Rakyat mereka dibantai habis karena asal dituduh mungkin difitnah. Lalu bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia? Seharusnya pelaku pelanggaran hak asasi manusia ini seharusnya dipenjara karena ini tidak benar, melanggar hak orang untuk hidup, apalagi melanggar haknya untuk bebas lah. Lalu bagaimana cara menegakkannya supaya pelaku dapat diadili dengan seadil-adilnya? Yang pertama, pelaku itu tidak usah dihukum seberat-beratnya seperti 30 September lalu, kayak pembantaian massal lah. Seharusnya dipenjara atau diberi penyuluhan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewiana Maharani dari 11 Mekatronika 1 akan menjelaskan tentang kerusuhan Tanjung Priok 1984. Peristiwa itu terjadi akibat tindakan oknum warga Tanjung Priok pada 10 September 1984 di Masjid As-Sadah terhadap salah seorang bintara pembina desa atau Babinsa. Babinsa tersebut menyuruh salah seorang pengurus masjid untuk melepaskan spanduk yang tidak bernapaskan Pancasila. Namun pengurus masjid tidak mengindahkan kata-katanya tersebut, sehingga ia mencopoti sendiri spanduk tersebut. Namun saat hendak masuk masjid, ia tidak melepaskan alas kakinya, sehingga membuat warga marah dan para warga yang dipimpin oleh seorang tokoh masyarakat yaitu Amir Biki meminta aparat keamanan untuk membebaskan para warga yang ditahan. Namun permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh aparat keamanan sehingga para warga tersebut bertindak untuk mendatangi Kodim dan Polsek. Massa mendapat adangan aparat militer bersenjata lengkap. Massa pun langsung menuntut pembebasan. Situasi semakin memanas dan aparat pun meluncurkan sejumlah tembakan
Korban jiwa pun berjatuhan, sejumlah warga disekap dan disiksa oleh aparat. Kerusuhan ini mengakibatkan 24 orang tewas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang pelanggaran HAM, yaitu penculikan aktivis 1997 sampai 1998. Penculikan aktivis 1997 sampai 1998 adalah peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi. Peristiwa ini terjadi menjelang pelaksanaan pemilu tahun 1997 dan sidang umum MPR tahun 1998. Peristiwa penculikan ini dipastikan berlangsung dalam 3 tahap. Menjelang pemilu Mei 1997, dalam waktu 2 bulan menjelang sidang MPR bulan Maret, 9 di antara mereka yang diculik selama periode kedua dilepas dari penjara dan muncul kembali. Beberapa di antara mereka berbicara secara terbuka mengenai pengalaman mereka, tapi tak satu pun dari mereka yang diculik pada periode pertama dan ketiga muncul. Melansir Kontras, dalam periode tersebut terjadi kasus penculikan dan penghilangan paksa 23 orang penduduk sipil. Sebagian dari mereka merupakan aktivis pro-demokrasi. Mirisnya hanya 9 orang dari mereka yang dikembalikan, sisanya 13 orang belum ditemukan hingga saat ini. Pertanyaannya, mengapa hal itu terjadi? Karena pelaksanaan pemilu tahun 1997 dan sidang umum MPR tahun 1998. Siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut? Para aktivis pro-demokrasi. Siapa saja pihak yang dirugikan dalam kasus tersebut? Penduduk sipil. Bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan terhadap pelaku pelanggaran HAM? Seharusnya pelaku tidak melakukan hal tersebut. Bagaimana cara menegakkannya supaya pelaku dapat diadili dengan seadil-adilnya? Maka hukuman harus disesuaikan dengan pelanggaran UUD yang menjeratnya. B. Kasus pelanggaran HAM ringan, yaitu kasus pelanggaran HAM yang meliputi penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk menyampaikan pendapat, dan bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Berikut ini adalah contoh kasus pelanggaran HAM ringan, yaitu 1. Kasus perundungan atau bullying. Kasus bullying kerap terjadi di lingkungan sekolah. Kasus ini sering terjadi karena perbedaan status, kurang harmonisnya hubungan keluarga, dan kurangnya bimbingan konseling pada anak. Kasus bullying terhadap anak dapat menyebabkan gangguan mental yang membuat anak cemas, ingin menyakiti sendiri, hingga bunuh diri. Bullying tidak hanya merusak mental anak, namun juga merusak fisik dari anak tersebut. Seperti contoh siswa sekolah menengah atas di Pekanbaru yang berinisial FA yang mengalami patah tulang hidung akibat bullying yang dilakukan temannya. Cara yang harus dilakukan oleh siswa agar terbebas dari bullying ialah dengan bersikap ramah, lebih terbuka terhadap kedua orang tua dan guru, menumbuhkan sikap percaya diri, dan membangun rasa empati terhadap teman. Pihak sekolah dan orang tua juga harus memberikan perhatian dan rasa empati terhadap siswa. 2. Kasus pencemaran nama baik. Kasus pencemaran nama baik adalah kasus yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Kasus ini membuat korbannya kehilangan kebebasan berekspresi, menghambat kinerja, dan kehilangan popularitas. Kasus ini tidak hanya terjadi di dunia nyata, namun sering terjadi di media sosial. Salah satu contoh kasus pencemaran nama baik yang baru-baru ini terjadi adalah kasus IGD Ari Astina alias Jering SID sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia. Jering dianggap melakukan pencemaran nama baik karena membuat satu tweet yang dianggap menghina Ikatan Dokter Indonesia. Jering SID dijerat dengan pasal 28 ayat 2 dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Cara untuk mencegah kasus ini adalah dengan menjaga etika dan moral kita dalam menyampaikan pendapat baik secara langsung maupun dalam dunia maya.